Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man nasara wa Nasamati dan semoga Bapak Ibu jamaah masjid yang mubarak wabil khusus yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah dan izin Allah kita bisa kumpul kembali di minggu atau ahad ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita iman Islam, kesehatan serta keberkahan dalam umur kita. Allah Ta'ala beri kita ilmu yang manfaat. Alhamdulillah walikulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa walidayhi wa jami' ahli baiti ajma'in. Summa wa sallallahu sahabati Rasulullah Sumarwahi masya ahli silsilatul qadiriyah wa sabandiyah wa jami' ahli turuk susun sayyidina wa sultan awliya sayyidina syaikhul qadiriyah wa syaikhul marwahi sahibul kitab marwahi wa jamatina syaikhina waladina masyayikh marwahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana nih? Palama atahanu dia tatkala datang Nabi Musa ke api. Deparanin tuh api. Dilihat dari jauh menyala. Ya. Begitu datang sampai di api, nudia. Dipanggil Nabi Musa. Min syati'i ayjani bil wadil aiman, dari sebelah arah jurang yang kanan. Yang sebelah kanan li Musa, bagi Musa alaihi salam. Sebelah kanannya Nabi Musa. Di mana itu? Fil buqatil mubarakah, di tanah yang diberkahin li Musa untuk Nabi Musa alaihi salam. Kenapa diberkahin? Li simahi kalam Allah. Karena mendengarnya Nabi Musa di situ akan firman Allah Subhanahu wa taala. Bila wasitatin, tanpa perantaran, langsung Nabi Musa bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Gitu ya. Terus gimana betul? Pisajarah badalun min satiin. Lafaz sajarah jadi badal dari kalimat syati. Ya, ada pohon di situ. Jadi di tanah yang diberkahin itu, ya, di sebelah kanannya Nabi Musa itu ada pohon. Ya. Biadatil jari dengan mengulangi huruf jer. Ya. Pisajarah. Ya. Kenapa linabatiha? Karena tumbuhnya tuh pohon pihi di jurang yang sebelah kanan daripada Nabi Musa alaihi. Pohon apa itu? Wahya sajaratu nabin, satu riwayat pohon anggur, awalikin atau pohon alik, aw sajin. Ya. Satu riwayat pohon anggur, satu riwayat bukan pohon anggur. An ayya Musa, annya mufassiratun, yang menjelaskan daripada ya, kalimat yang di atas tadi. Lam khaffafatun,
bukan an yang ringan. Ya, daripada berat. Kalau an ringan annahu gitu. Atau innahu. Nah, ini bunyi panggilannya. Ya Musa, hai Musa, inni anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Gitu. Rabbul alamin, yang memiliki sekalian alam. Dah. Tuh. Ini pertama kali Nabi Musa mendapat wahyu. Ya, diangkat jadi nabi dan rasul. Umurnya 40 tahun. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi diangkat nabi dan rasul umurnya berapa? 40 tahun. Yang kedua, wa an alqi asoka. Itu tongkat yang dibawa-bawa waktu ngawon kambing. Dia belum tahu rahasianya apa. Kegunaannya apa. Nah, sekarang akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya lempar olehmu ya Musa akan tongkatmu. Tongkat dibawa-bawa aja. Buat pegangan kalau dia jalan, ya, buat geprak sono geprak sini kalau ada yang ganggu. Ya. Begitu diperintah suruh lempar, dilempar sama Nabi Musa. Palkoha dilempar tuh tongkat. Begitu dilempar jadi ular. Kaget dia. Ular yang sangat besar, tapi gesit ularnya. Ularnya gede banget tapi gesit. Ya ular kalau gede kagak apa tuh? Nggak gesit lah. Boro-boro gesit jalan aja juga susah. Ya. Ini ularnya apa tuh? Gesit banget seperti ular kecil. Kayak ular air. Kayak ular air udah ingat jelas ya belang-belang. Ya. Nah, berintik-berintik ya, ada putihnya. Tuh gesit banget ular air. Jadi ular besar seperti ular air. Seperti apanya? Gesitnya. Palamma ra'aha, tatkala Nabi Musa lihat ular, kaget dia. Siapa yang kagak kaget? Gede banget. Ya. Tahtazu. Apa mananya? Begitu dilihat ular bergerak-gerak, tataharraku, bergerak sangat gesitnya. Ya, ka'annaha janun, seolah-olah tuh ular kecil, padahal ular apa? Ular gede, ular besar. Apa jan? Wahia al hayatu shaghirah. Jan itu maknanya ular yang kecil. Tapi ularnya Nabi Musa ular tapi seperti ular seperti apanya tuh? Gesitnya apa tuh? Iya, gitu ya. Ya orang kalau gede banget gesit nggak? Enggak. Kalau kecil gesit. Tapi ada orang gede banget gesit, jarang ya? Jarang. Iya. Ada ular gede banget gesit, jarang nggak? Jarang. Yaitu ularnya Nabi Musa alaihis salam. Min sur'ati harakatiya. Saking cepet dia punya geraknya. Jadi seolah-olah tuh ular kayak ular kecil, kayak ular air. Ya, begitu dia lihat ular bergerak, ya Nabi Musa apa tuh? Walla mudbiron, mundur ya, enggak melari. Begitu dia melari, belakangin ular, dipanggil dia. Musa, jangan takut, gitu ya. Ayo balik, jangan apa? Takut. Walla mudbiron, ya berpaling dia. Ya, mudbiron halnya membelakangi ular. Ai hariban, lari dari saking apanya? Saking takutnya, kagetnya dia. Walam yu'aqib ay walam yarji. Orang kalau udah lari ke belakang ketakutan, pengen balik gak kira-kira? Kagak, nengok aja kagak. Apalagi pengen. Nabi Musa begitu.
Saking kagetnya, takutnya ngelihat ular yang sangat besar. Kedua, ya, dia merasa bingung. Kok tongkat jadi apa tuh? Jadi ular. Ya. Begitu dia melari, panu dia dipanggil Nabi Musa oleh Allah Subhanahu. Ya Musa, hei Musa, akbil. Jangan apa? Jangan lari. Ayo balik lagi. Balik Nabi Musa. Wala takhaf, jangan kagak bakalan tuh ular nyelakain kamu, kagak bakalan tuh ular gigit, malah justru tuh ular takut sama kamu. Ya, artinya apa tuh? Mau melaksanakan perintah Nabi Musa alaihis. Ya, innaka minal aminin. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang aman daripada gigitan ular. Ya, atau dililit apa? Ular. Banyak tuh orang dililit ular. Ya. Banyak. Lagi mancing. Yang ngeliatin kambangan aja. Nggak ngedip tuh kayak timan. Nah, gitu ya. Ada bininya datang udah ketahui dijewer. Saking apanya? Busuknya. Begitu juga banyak orang digigit ular. Iya dililit. Itu di video ya. Lagi metik sawit dan sebagainya. Ya. Ya sama. Begitu juga ular kalau ngelilit sapi, kijang, itu bisa banget itu. Pelan. Kagak berasa ya. Apalagi lagi mancing. Kebetulan belum dapet, ya udah nonton. Tahu-tahu tuh ular apa tuh? Melilit. Itu Nabi Musa aman dari hal-hal yang semacam itu. Dah. Kemudian ularnya jadi tongkat lagi udah, balik lagi. Selesai itu ya, diperintah lagi Nabi Musa. Apa kata Allah? Usluk yadaka fi jaybika. Sekarang Musa adkhil yadaka, masukkan telapak tangan kamu. Tuh. Fi jaybika, di lubang. Di lubang baju leher kamu. Tuh, ini kan tuk namanya ini. Masukin kemari. Tuh, masukin. Ya. Terus masukin, keluarin. Maka tangannya menyala tangannya. Ya. Kalau yang mana ngelihat tuh cahaya pasti buta matanya. Mata orang yang lihat pasti apa tuh? Saking terangnya. Kita aja kalau di center sama baterai merek Eveready, ya, batu 4, batunya baru. Ya, sekalipun batunya boleh ngutang, ya baru tetap nyala. Center dari jauh. Marah nggak Haji Nasir? Marah nggak kita? Marah dulu ya. Woi siapa lo? Mata gue lu apain? Silo itu baru baterai. Mata kita apa? Silo. Apalagi ngelihat cahaya yang keluar dari tangan Nabi Musa alaihis, buta langsung saking menyalanya. Tuh gitu ya. Itu tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan. Sebagai bukti Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu. Jadi setiap nabi dan rasul pasti punya mukjizat. Punya mukjizat ya. Kalau aulia punya karomah, ya. Artinya apa tuh? Sebenarnya karomah sama mukjizat sama-sama hal yang menyalahi adat, yang luar biasa. Tuh, gitu ya. Nah, cuman kena beda pangkat. Jadi kalau aulia namanya karom. Kalau iya benar. Kalau nabi namanya Kalau orang soleh namanya maunah. Ya, kita orang baik ya dapat maunah dari Allah, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu disuruh masukin, disuruh keluarin. Wa akhrijha. Keluarin Musa tangan kamu. Begitu dikeluarin, takhruj baydoa min ghairi suin. Ya. Begitu dikeluarin tuh tangan ya menyalahi. Ya, masuknya kagak nyala, keluarnya nyala. Ya. Nabi Musa orangnya putih, kemerah-merahan. Ya. Kalau ditanya, Nabi ada yang hitam enggak? Nabi ada yang hitam enggak? Kalau ditanya. Hitam, Nabi hitam. Ada, Bu? Ya, kayak gue ada hitam Nabi, ada enggak gitu? Enggak ada Nabi hitam. Ya. Kalau aulia bagaimana aja ada.
yang pendek, yang putih, yang hitam, ya, yang cacat, yang buta, ada Pak. Aulia ada semua. Tapi kalau nabi semuanya sempurna dia. Ya, nabi, ya. Lah kalau nabi hitam, aku jadi nabi hitam dekat gitu. Bener nggak? Nggak ada. Ya. Ya, kayak Luqman Hakim, aulia dia, orang hitam. Kayak Sina Bilal, ya sahabat Nabi utama, dia orang hitam, ya gitu. Jadi tangannya Nabi Musa, kulitnya Nabi Musa putih, semu kemerah-merahan, ganteng. Begitu dikeluarin, bukan semu kemerah-merahan lagi putih, nyala, mencorong. Ya, beda pertama kali belum masuk. Baik doa tuh halnya putih, ya sinarnya putih. Min ghairi su'in, bukan belang, bukan apa tuh? Bukan belang, bukan cacat, tapi itu adalah ya putih tangannya. Min ghairi su'in min ghairi barosin, bukan belang. Ya, udah diperintah sama Allah Ta'ala dikerjain. Fa'adqalaha wa akhrajaha, ya dia masukkan telapak tangannya ke lubang baju gamisnya. Begitu dia keluarin tuh menyala tuh tangan. Kasyu'a isyamsi, seperti sinar mata. Masya Allah. Ya, taksyal bashar, yang mana tuh cahaya dapat membutakan mata saking terang. Dulu aja tuh kalau matahari lagi, ya tuh begitu tuh pelototin. Matahari jauh apa dekat dari kita? Jauh banget aja mata kita silo, apalagi dekat. Ya, buta. Dah, berapa dulu tuh? 2 udah mujizatnya. Berapa? 2. Ya. Wadmum ilaika janahaka. Ya. Minar rohbi. Ya, gitu ya. Wadmum dan ya, gabungin kepada kamu janahaka, akan lambung kamu. Ya. Supaya itu nanti tangan kembali seperti sedia kala. Kagak apa lagi? Kagak nyala lagi. Caranya begitu. Nah, dikitin. Nah, digabungin tangannya. Di mana? Di lam. Nah, begitu digituin, hilang lagi di cahayanya. Tuh. Aneh nggak? Aneh. Namanya kalau aneh namanya mukjizat. Aneh namanya. Ajaib. Ya. Minar rohbi. Ya, bipathil roh wa sukunisani rohbi. Rohabi boleh. Ya, boleh. Jadi banyak kan, rohabi, ya. Terus apa lagi? Ruhbi, gitu ya. Apa mananya? Minal khauf, ya. Ayat khauf al hasili min idopatil min idotil bi antu dikilaha fi jaybika pataudu ila halatil ula, gitu ya. Jadi itu tangan dibalikin lagi, masukin lagi. Caranya untuk ngilangin tuh cahaya. Nah, begitu dimasukin lagi, maka tangannya kembali seperti sedia gitu ya. Ila halatil ula, pataudu ila halatil ula, maka balik lagi tuh tangan seperti keadaan yang semula. Ya. Wa ubiru anha bil jana li analil insani kal jana li toiri. Karena pinggang kita ini lambung namanya, janah namanya. Kalau ibarat burung ini sayap namanya. Kalau ibarat burung apa namanya? Sayap. Kalau kita disebut apa? Lambung kita. Dah. Fazanika burhanani mir rabbika ila fir'aun wa malaihi. Jadi sebelum Nabi Musa berangkat menuju Fir'aun, ngajak Fir'aun nyembah Allah, Nabi Musa dikasih modal. Nah, dikasih apa tuh? Yang pertama dikasih modal ilmu tauhid. Jadi pertama kali yang perlu kita pelajarin adalah ilmu awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Pelajarin tuh sifat 20. Wujud, idam, bako, mukhalafatun lil. Seterusnya Bu dipelajarin. Jadi Allah Ta'ala ada, mustahil kagak. Allah Ta'ala dahulu, kagak ada awalnya. Tuh, tahu dahulu, kagak ada awal, disebut kidam. Kalau kita ada nggak awalnya kita? Ada. Tadinya ada nggak kita? Tadinya ada nggak kita?
Nggak ada. Tahun sekian baru ada. Namanya adanya kita, namanya ada awal. Masjid nih, ada nggak tadinya? Nggak ada. Kemudian baru ada. Makanya yang ada awalnya disebut bahru. Apa namanya? Bahru. Tadinya kagak, kemudian namanya baru datang. Tuh, ya. Haji Nasir, tadi ada nggak di sini? Sekarang namanya dia baru. Baru apa tuh? Nah, baru datang. Nah, jadi alam semua selain Allah disebut bahru. Yang tadinya kagak jadi lain dengan adanya Allah. Tidak ada awalnya. Begitu, Bu. Jadi namanya disebut Allah Ta'ala mukhalafatun lil, beda sama makhluk. Kalau makhluk ada awalnya, kalau Allah kagak ada apanya. Bako, bako. Nah, kekel. Kalau makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Oh, Haji Nasir. Ada nggak sekarang? Ada. Satu saat ada apa kagak? Oh, kagak. Kapan Haji Nasir kira kagak lu? Gua tanya. Lu kira-kira kapan gua tanya kagak? Tahu. Tapi bakal kagak. Kenapa? Karena kagak kekel. Tuh namanya disebut apa tuh? Kalau bako lawannya binas, panak namanya. Itu kudu pelajarin. Jadi Tuhan yang kita sembah sifatnya bako, kagak ada akhir, kagak ada awalnya, kagak ada akhir. Oh begitu. Namanya belajar ilmu tauhid. Jadi kita kenal tuh siapa yang kita sembah. Yaitu yang bersifat wujud kidam, mukhalafatun lil, qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau kita ngapa-ngapain minta tolong, ngangkat ini nggak kuat minta tolong, bikin ini kagak kuat minta, sampai minum minta tolong, sama bininya kolokan, minta diapain, minta diminumin, ya tolong dong itu gua ambilin air minum. Benar. Nah tapi Allah Ta'ala tidak ada yang menolong, dia tegak dengan sendirinya. Dia jaga langit bumi dan isinya, ya dengan sendirinya tanpa minta pertolongan orang lain. Namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Gitu, pelajarin tuh ya. Dah, yang kedua Nabi Musa dikasih modal. Ya, apa tuh? Berupa mukjizat. Yang pertama tongkat jadi ular. Yang kedua tangannya jadi menyal. Udah sono datang sama Firaun. Udah cukup tuh modal. Sebagai tanda kamu jadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dah, gitu ya. Fazanika burhanani mir rabbika ila Firaun. Ya, itulah tongkat dan tangan, gitu ya. Nah, tongkat dan tangan burhanani menjadi dalil tuh. Menjadi dalil ya, mursalani yang diutus keduanya mir rabbika dari Tuhan kamu ya, ila Fir'aun kepada wa malahi dan kelompoknya Fir'aun, maksudnya rakyatnya kaumnya Kenapa Nabi Musa disuruh sono? No Fir'aun kerjaannya no kagak bener, tukang nyakitin rakyat pada kecekek ya, pada lapar, pada susah, dia lagi enak lagi senang-senang tuh gitu ya. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, artinya keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dah. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaktulun ya, wa akhi Harun wa absa minni lisanan fa arsilhu ma yarid'an yusaddiquni ya, yusaddiqni gitu ya, inni akhafu ayukadzibun. Dah sampai situ ya. Sampai situ dah. Akhirnya Nabi Musa ya Allah saya kan pernah bunuh anak buahnya Lah saya takut kalau sendiri. Gitu. Sama sama kita ya? Sama nggak kita begitu tuh? Sama manusia tabiatnya. Lah saya takut kalau sendiri. Coba udah mas saudara saya tuh, ya Harun itu abangnya, Musa
adenya, tapi tinggian pangkat adenya. Nabi Musa nabi, rasul, Nabi Harun nabi, tapi Nabi Musa pangkatnya ulul azmi, salah satu ya nabi yang menjadi pangkat ulul. Ada berapa nabi pangkat ulul azmi? Ada 5 Bu. Nah gitu ya. Begitu Bang. Kadang-kadang adanya geblegan, abangnya pinteran. Kenapa berkata abang pinteran? Jual tanah duluan. Adanya nggak kebagian. Bener begitu? Bener gak sih? Bener. Kata adanya mau dihabisin. Soalnya adanya waktu itu masih dicerdik. Itu namanya abang geblek. Wallahu a'lam bishawab. Dah.